Selamat datang di perkuliahan Sistem Pakar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan Sistem Pakar ini ke sebuah program. Salah satunya nanti kita akan mencoba menggunakan Microsoft Excel untuk menerapkan Sistem Pakar ini. Salah satu metode yang kita gunakan adalah forward chaining. Kita akan mencoba nanti dengan menggunakan program Microsoft Excel. Oke. Ya, jadi penerapan Sistem Pakar tujuannya sama, bagaimana tadi cara mengaplikasikan Sistem Pakar pada sebuah program atau aplikasi. Kalau kita sudah menganalisa suatu masalah di dalam Sistem Pakar, kita bisa mencobanya di berbagai macam program sebelum masuk ke program yang sebenarnya ya. Jadi nanti bisa ke program berbasis web, program Visual Basic, program Visual Walkthrough, program Delphi, ataupun mungkin bahasa pemrograman yang lain. Pada kesempatan kali ini, kita tidak gunakan bahasa pemrograman, tetapi dengan aplikasi dari Microsoft, yaitu kita coba Excel dengan perintah if sebagai sarananya. Metode yang kita gunakan nanti adalah forward chaining. Ya. Kasusnya seperti pada pertemuan yang lalu, yaitu kasus pemilihan handphone. Ya, kita gunakan Microsoft Excel dan fungsi if nanti akan kita coba. Sebenarnya bisa juga pakai lookup, bisa VLOOKUP juga bisa. Jadi tidak hanya if ya. Oke, selanjutnya pada kasus kemarin sudah kita analisa bahwa kita ada beberapa hasil analisa. Jika ada suatu data bahwa A memiliki uang 2 juta, B memiliki uang 4 juta, C memilih handphone yang kameranya bagus, memilih handphone yang prosesnya cepat, kemudian membeli merek Samsung, membeli merek Apple, dan membeli merek Xiaomi ya. Nah, ini sudah kita tetapkan ada hasil nanti yang akan dicapai dengan pemilihan 4 poin A, B, C, D ini, hasilnya menuju ke E, F, dan G. Fakta yang ada diasumsikan bahwa pembeli memiliki uang 2 juta. Berarti posisi A ini adalah benar. Ingin membeli handphone yang prosesnya bagus dan cepat. Nah, D ya. Apakah tepat jika membeli merek Xiaomi? Nah, kenapa tidak merek Apple dan merek Samsung? Nah, nanti akan kita coba jelaskan. Secara otomatis nanti akan muncul sendiri hasilnya. Oke, next ya. Nah, dari konsep if nanti yang akan kita terapkan. Jadi kalau Anda sudah belajar algoritma, fungsi if ini tidak asing lagi buat kalian. Ya, jadi bentuknya decision seperti ini, ya, seperti bentuk layang-layang ya, atau belah ketupat ya. Ada ada kondisi dan 2 jawaban false dan jawaban true. Jika kondisinya benar, maka jawabannya true ya. Jika kondisinya salah, maka jawabannya juga akan salah, false. Maka ada jawaban salah di sini, ada jawaban benar di sini. Namun jika ada if lagi, maka if-nya itu adalah bersarang atau if di dalam if. Nah, namanya begitu. Tapi ini adalah kondisi dasar. Sebentar. Terlalu cepat. Ya. Ini adalah kondisi dasar. Jadi satu if, maka terdapat 2 jawaban. Ya, jawabannya selalu 2.
Nah, karena nanti kondisinya banyak di tempat kita, apakah dia punya uang 2 juta, apakah dia punya 4 juta, apakah dia pilih HP yang prosesornya bagus, apakah dia pilih HP yang kameranya bagus. Jadi ada if yang kita siapkan di sini ada 1, 2, 3, ya, 4, 5 ya, 5 if atau 4 if nanti. Ya. Ini saya ambil dari web di sini ya, jagowebdev.com. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi hasil analisanya, kemudian kita masukkan dalam perintah if ya. Jika pembeli memiliki uang 2 juta dan dia ingin memilih HP yang kameranya bagus, maka dia membeli merek Samsung. Misalnya Samsung ini yang kameranya bagus. Misalnya. Kemudian kondisi yang kedua, jika pembeli ingin memilih handphone yang prosesornya cepat dan dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus, maka dia membeli Apple. Jadi kalau dia memilih handphone yang prosesornya bagus dan kameranya bagus, maka dia pilihin aja Apple. Jawabannya Apple, kan gitu ya. Jika pembeli memiliki uang 4 juta dan dia ingin memilih yang prosesornya cepat, pilihannya juga Apple. Kemudian kondisi keempat, jika pembeli memiliki uang 4 juta, maka dia ingin memilih yang kameranya bagus. Nah, ini jawabannya apa ini? Kalau 4 juta, kameranya bagus, apakah Samsung? Apakah Apple? Atau apakah Xiaomi? Ya. Nah, ini jawabannya adalah Samsung. Kemudian jika pembeli memilih handphone yang prosesornya tetap, ya, cepat, maka dia diberi pilihan Xiaomi karena kita belum tahu keuangannya berapa. Nah, kemudian ya, jadi dari sini ya. Dari sini jika A and C dan E. Nah, ini A ini apa Pak? Nah, ini kemarin sudah kita buat ini ya. Kondisi A dan kondisi C, kondisi D dan kondisi C ya. Jadi kondisi A itu uang 2 juta. Ya. Kondisi handphonenya bagus, ini adalah C. Kemudian yang D itu kondisi prosesornya cepat, itu D. Yang B itu memiliki 4 juta. D-nya prosesornya cepat. 4 juta, maka dia dapat C ya, dan C. Dan seterusnya. Kemudian kita lanjut. Gambaran dari rencana aplikasi nanti ada pilihan 4. Jadi yang harus dimasukkan ini. Kalau enggak 2 juta, ya 4 juta. Atau yang HP-nya bagus, atau yang HP yang prosesornya cepat. Ya, prosesor maksudnya ya, atau prosesnya cepat. Ya. Nanti kita buatkan testing seperti ini. Di input 2 inputan. Ya, 2 inputan. Maka akan ada hasilnya di sini. Ini pakai Excel saja nanti. Skenario seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Jangan lupa ini ya, di subscribe ya, supaya terkenal, supaya memberi manfaat. Kalau ada materi yang baru, ya Anda akan mendapat notifikasi. Baik, kita ke Excel. Nah, ini dia. Sudah saya buatkan gambarannya seperti ini. Ini kasus kemarin yang sudah saya berikan. Kemudian ini pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Kemudian ini contoh penerapannya nanti yang pakai yang ini. Ya, kalau kita input 2 juta di sini, ya. Kita tuliskan 2 juta. Maka pilihan yang kedua apa? Yang kameranya bagus. Nah, ini
ini kita copy saja, tidak kita tulis supaya tulisannya sama, tidak beda. Jawabannya adalah Samsung. Saya sudah memberikan cek ya. Kalau 2 juta dan kamera bagus, maka jawabannya Samsung. Ya. Kalau 2 juta yang prosesnya cepat, apa jawabannya? Oh, Xiaomi ya. Xiaomi ya. Xiaomi ya, Xiaomi. Ini jawabannya di sini. Karena pilihan di sini tidak ada, maka pilihan terakhir adalah Xiaomi ya. Kalau HP proses cepat dan kameranya bagus, nah ini HP proses cepat, atas, kameranya bagus yang bawah, kita kopikan. Jawabannya harus Apple ya. Nah ini P-nya harusnya double ya, kebalik. Apple jawabannya. Tadi pengecekan di sini tadi betul, pengecekan di sini juga betul. Kalau punya 4 juta, HP kameranya bagus, nah ini 4 juta sekarang. 4 juta yang atas. Nah, jawabannya Samsung. Nah, Samsung benar, ini yang ini. Sekarang kalau 4 juta tapi prosesnya cepat. Nah, proses cepat. Kita coba isi dengan ini, kopikan ke sini. Oh, Apple. Ya, ini betul juga. Bagaimana kalau 4 juta? Ya, HP prosesnya cepat. Di sini kok Xiaomi ya, Xiaomi ya. Ini ada 2 pilihan sebabnya. Nah, ya. Jadi yang pilihan ini jika ingin membeli handphone yang prosesnya cepat saja, maka dia membeli merek Xiaomi. Ya, ini berarti ini nggak ada uang, tetapi prosesnya cepat. Kita hapus ini. Nah, ternyata pilihannya adalah Xiaomi ya. Nah, Xiaomi ya. Oke, ini dicek sudah benar. Jadi 5 kondisi ini jika diterapkan di dalam Excel, ya ini hasilnya betul semua. Nah, terus seperti apa itu if-nya? Ya, if-nya yang kita isikan di sini. Nah, ini if ya. Ini perintah if-nya. If-nya seperti ini ya if-nya. Ada berapa if? 1 di sini, kemudian ya kalau kita lihat di sini juga bisa 1, 2, kemudian 3, 4 ya, if-nya ada 4. Jawaban terakhir adalah Xiaomi ya. Nah, if-nya ada 4. Jadi rumusnya tadi dituliskan di sini if-nya. Pada saat dituliskan di sini ya, seperti ini rumusnya. Dituliskan di sini, maka sistem ini akan mengecek kalau ada masukan data di sini ya, baik pilihan 1 maupun pilihan 2 akan dicek oleh if. Nah, sistem pakar kita letakkan di sini. Ini sistem pakarnya. Nah, ini dia. Kalau kita tulis lagi di sini seperti ini. Jadi logika sistem pakar kita logika sistem pakarnya di sini. Nah, ini dia. Jadi ini diletakkan di sini. Ya. Perintahnya seperti ini. Oke. Saya kira demikian. Silakan nanti dicoba pada tugas kemarin yang sudah kalian kerjakan, sudah kalian buat. Nanti silakan Excel-nya dikirimkan ya. Kalau bisa buat video divideokan. Kalau belum bisa buat video ya nanti bisa dikirim Excel-nya. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.